Pada video kali ini kita akan belajar membuat daftar isi secara otomatis menggunakan beberapa menu yang ada pada Microsoft Word. Nah, biasanya kalau kita membuat daftar isi, biasanya kita membuatnya secara manual. Bab 1, kita isi titik, kemudian di belakangnya isi halaman, misalnya. Nah, ini merupakan cara yang harus selalu kita edit selama kita mengedit isinya. Oleh sebab itu, akan lebih mudah kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, langkah pertamanya untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita mulai dengan membuat rencana apa-apa yang akan kita buat di daftar isi, makalah ataupun buku yang akan kita buat. Misalnya nih, kita akan membuat buku dengan daftar isi seperti pada layar nih. Maka dari itu, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membedakan yang mana dia subbab, yang mana dia bab, dan yang mana sub dari subbab. Nah, oleh sebab itu, untuk yang bertindak sebagai bab, ini kita akan berikan dia heading 1, namanya heading 1. Di mana heading 1 letaknya itu adalah di home nih. Di home kita lihat di sini ada heading 1. Maka kata pengantar, daftar isi dan bab ini kita berikan dia label heading 1. Kemudian latar belakang heading 2. Dan apabila nanti latar belakang ini memiliki subbab lagi, kita bisa menggunakan heading 3, heading 4, dan seterusnya. Jadi heading 3, 4, 5 itu adalah subbab dari subbab yang ada. Oleh sebab itu, daftar isi juga sama nih. Kita berikan heading 1. Daftar gambar juga sama, heading 1. Daftar tabel, daftar bab ini, bab 1 juga sama ya. Heading 1, ini juga heading 1. Bab 3 juga heading 1. Kemudian ini juga heading 1. Daftar pustaka sama lampiran juga heading 1. Kemudian yang di bagian subbabnya, di bab 1, latar belakang, ini merupakan subbab dari bab 1. Karena bab 1-nya kita gunakan heading 1, maka subbabnya kita gunakan heading 2. Semuanya, rumusan masalah heading 2, tujuannya heading 2. Begitu pula di bab-bab selanjutnya. Nah, kita percepat sedikit nih. Nah, setelah kita udah selesai memberikan heading pada setiap daftar isi yang kita buat, maka kita perlu membuat di mana daftar isi itu akan kita letakkan. Misalnya, daftar isi itu kita letakkan langsung nih di bagian daftar isinya. Jadi, kita langsung bisa klik menu referensi ini, kemudian klik tabel of content. Kita pilih nih bagaimana format daftar isi yang akan kita buat. Misalnya nih, kita pilih otomatis tabel 1. Maka dari itu akan otomatis muncul daftar isi yang akan kita buat. Ini dia daftar isinya. Nah, kemudian halaman-halaman ini otomatis nanti akan berubah seiring bagaimana kita mengedit filenya. Misalnya nih, kata pengantarnya udah kita isi nih, kita isi secara ngawur aja sampai dia menjadi ke halaman selanjutnya nih. Maka dari itu nanti dia akan mengikuti. Nah, ini misalnya ya. Jadi ini udah kita buat nih. Nanti akibatnya dia daftar isinya akan ada di halaman kedua. Kita akan isi dulu halamannya. Di sini kita isi halaman dulu. Nih halamannya. Maka nanti kata pengantar dia akan tetap di halaman 1. Dan kemudian ketika kita mengedit dan nomornya ini belum diedit, belum diupdate, kita perlu mengupdate-nya. Cara mengupdate-nya, ketik update file, kemudian pilih update page number, karena kita ingin memperbaharui page number-nya. Maka dari itu nanti daftar isi, daftar gambar, dan semuanya akan mengikuti halaman dari yang kita buat. Daftar isi nih di halaman kedua. Halaman kedua. Kemudian lampiran, dia ada di halaman ketiga. Lampiran, ini ya, ada di halaman ketiga lampiran. Jadi akan otomatis terisi. Nah, nanti bagaimana halnya kalau misalnya kita ingin memberikan subbab lagi pada misalnya di aturan perkara ini. Maka untuk membuat subbabnya kita bisa kembali ke yang tadi di subbabnya. Kita misalnya diberikan di sini ada subbabnya aturan 1 dan aturan 2 misalnya. Di mana tadi bab 2 ini kita berikan label heading 1, aturan perkalian heading 2, maka ini aturan 1 karena dia subbab dari subbab itu kita berikan namanya heading 3 ya. Aturan 2 juga sama nih, kita berikan heading 3. Nah, kemudian setelah kita edit di sini,
kita perlu mengupdate tabel di daftar isinya dengan cara yang sama seperti tadi. Update tabel, kemudian pilih entry tabel, karena kita adalah mengubah isi dari tabel daftar isinya. Tinggal diklik OK, nanti akan muncul aturan 1, aturan 2 bertindak sebagai subbab dari aturan perkalian itu. Nah, sehingga nanti apabila kita ingin mengedit lagi, misalnya nih kita ingin mengisi 1.1 di latar belakangnya, kita bisa kembali ke sini. Tinggal kita isi 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Ini nih 2.1, kemudian ini 2.1.1 ya, karena subbab dia 2.1.2. Maka kembali kita update tabelnya. Kita update tabelnya, kita update entry-nya. Oke, maka dia akan berubah. Nah, ini akan terus mengikuti ya. Misalnya nanti nih kita udah isi bab daftar gambarnya, kita isi, kemudian di daftar tabelnya kita isi juga, di latar belakangnya kita isi juga sesuatu ya. Maka nanti halamannya akan berubah nih semuanya. Di daftar isi pun nanti halamannya akan berubah. Maka seperti langkah yang tadi, kita perlu mengupdate-nya. Update, kemudian lagi update entry tabel untuk mengubah isinya, dan penggambar untuk mengubah halamannya. Kita klik OK, nanti halamannya akan berubah lagi ya, sesuai dengan apa yang ada di makalah kita. Misalnya nih, kita cek nih, aturan perkalian letaknya di halaman 6. Kita cek halaman ke-6 nih, dia akan ke halaman 6. Nah, ini halaman ke-6. Nah, kemudian keunggulannya lagi, misalnya ini sudah kita buat banyak nih, terus kita lupa nih, apakah dia bertindak sebagai 1.1 atau 1.2 nih. Kita bisa mengklik tanda panah di sampingnya. Kita klik, nanti dia akan terhide dia. Sehingga nanti kita bisa melihat nih, apakah udah benar latar belakangnya atau belum. Ini pun sama nih, kita bisa hide. Kita bisa hide di sini ya. Nah, hide. Ini pun kita bisa hide nih. Nah, tanpa mengubah halamannya. Jadi itu dia bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Silahkan disimak dan dipahami ya, bagaimana cara membuatnya, agar nanti lebih gampang kalian membuat makalah ataupun buku yang ingin disusun. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.